warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Yes. Ya, semangat hari ini buat belajar ya. Semangat. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Isan dipimpin. Duduk siap. Siap. Duduk yang rapi. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Hari ini yang tidak hadir siapa? Azza, kenapa Azza? Azza sakit. Siapa lagi? Burhan, kenapa Burhan? Sakit. Dah, kita doakan teman kita yang sedang sakit. Semoga lekas diberi kesehatan. Dah, sebelum kita mulai, supaya lebih semangat, kita nyanyi dulu ya. Mau nyanyi apa? Sorak-sorak. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira. Bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka. Republik Indonesia. Indonesia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita belajar coding lagi ya. Tentang apa sekarang kalau dilihat dari ini? Tentang apa nih? KA. Ya, ntar kita belajar tentang KA. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik memahami definisi KA. Isan, baca yang kedua, San. 2. Peserta didik memahami Karakteristik karakteristik KA. 3, Adit, baca Dit. serta didik dapat membedakan kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Ya, 3 ini yang akan kita pelajari hari ini. Ini sangat bermanfaat di kehidupan kita. Ya, karena KA ini sangat membantu kita, baik itu dalam urusan belajar, urusan pekerjaan, itu KA sangat membantu. Ya. Nah, Ibu mau ada pertanyaan nih. Apa kepanjangan dari KA? Ada yang tahu? KA? Belum tahu? Ya. KA ini kepanjangannya dari kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Pernah dengan kecerdasan buatan? Biasanya kalau kalian main Instagram, tuh ada kecerdasan buatannya. Kalau kalian main Facebook, ada ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan KA, kecerdasan buatan atau artifisial. Nah, definisi dari KA menurut KBBI apa kemarin? Ya, KBBI Daring versi 6 mendefinisikan KA sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Jadi program komputer yang meniru kecerdasan
manusia. Seperti ngambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia yang lainnya. Ya, kayak robot aja, tapi kecerdasannya kecerdasan manusia. Ya, itu definisi dari KA. Nah, karakteristik dari KA ini ada 4 ya yang akan kita pelajari hari ini. Ya, apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama, KA belajar dari data. Nih, KA tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas saja. Punya setrikaan di rumah? Fungsinya buat apa? Ngegosok. Udah cuman bisa ngegosok doang kan? Nah, tapi KA ini beda. Ya, KA beda. Karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik kemampuannya. Sama kayak kalian. Kalau kalian rajin belajar, rajin latihan, kalian akan pinter, kemampuannya akan semakin baik. Ada nggak perbedaan anak yang rajin belajar sama anak yang malas belajar? Ada kan? Kalau yang rajin belajar kemampuannya lebih baik. Nah, ini KA. Makanya kalian jangan kalah sama KA. KA aja dia belajar ya. Ini karakteristik yang pertama. Ya. Nah, ini contohnya pencarian YouTube. Anak ibu, ini si Aska, lagi suka nyari mobil-mobilan di YouTube. Ibu klik mobil-mobilan, ya. Nah, besoknya ibu buka YouTube lagi, enggak, ibu ketik mobil-mobilan, itu YouTube sudah langsung ngasih informasi tentang mobil-mobilan. Gitu, merekomendasikan tayangan YouTube mobil-mobilan. Seperti itu, ya. Nah, yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan. Ya, contohnya Google Map. Coba dengerin sini. Google Map awal-awal itu dia sering ngasih rute yang salah. Banyak yang kesasar pakai Google Maps. Tapi sekarang enggak, udah lebih baik. Sekarang banyak orang yang pakai Google Maps dan sampai ke tujuan. Ya, karena apa? Karena dia belajar. Oh, ternyata ke petir itu harusnya belok kiri bukan belok kanan. Dia belajar, ya. Sama kalian juga harus belajar dari kesalahan. Kalau misalnya kalian, ibu kasih PR, terus kalian tidak ngerjain, ibu hukum. Besoknya ibu kasih PR, kalian ngerjain nggak? Ngerjain, karena kalian belajar dari kesalahan. Kalau tidak ngerjain PR, kalian bakal dihukum. Seperti itu ya. Lanjut, yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Contohnya, perakiraan cuaca di HP. Pernah lihat HP ada perakiraan cuacanya? Kalau kalian lihat, itu dia bisa memprediksi seminggu kemudian cuacanya cerah atau hujan. Padahal seminggu kemudian belum terjadi ya. Jangankan seminggu kemudian, besok aja belum terjadi. Tapi perakiraan cuaca bisa memperkirakan seminggu kemudian. Dengan apa? Dengan pola yang telah dipelajari. Ya. Nah, ini keempat, karakteristik yang terakhir.
KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini, KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Contohnya, Instagram dapat mengenali wajah dalam foto. Misalnya ibu foto sama Bunita, ya. Masukin ke Instagram, ibu tandain muka Bunita itu Bunita. Nah, besoknya ibu foto lagi sama Bunita, ibu masukin lagi ke Instagram. Sebelum ibu tandain Bunita, Instagram udah tahu kalau wajah ini tuh wajah Bunita. Kenapa? Karena sebelumnya pernah seperti itu. Dia udah ngenalin, oh muka ini mah muka Bunita. Seperti itu ya. Nah, ibu punya pertanyaan lagi. Mengapa manusia membuat KA? Kenapa sih KA itu dibuat? Buat apa kira-kira? Buat apa ya kira-kira kecerdasan artifisial itu dibuat sama manusia? Nah, terus pertanyaan keduanya, bagaimana cara membuat atau melatih KA? Kira-kira gimana? Ya, ini ada yang tahu? Nah, kita pelajari. Nah, saatnya praktik time. Kalian udah di mejanya udah ada laptop ya? Kita praktek sama-sama. Tombol kuningnya dipencet. Yang tombol kuning dipencet. Ya, tunggu. Kita mau menyeleksi yang mana yang ikan, yang mana yang bukan ikan. Udah semua seperti ini? Belum? Dah. Klik yang kuning. Ya, klik terus. Klik terus ya, kayak ibu nih. Ya, kita mau nyeleksi mana yang ikan, mana yang bukan. Nah, ini kira-kira coba lihat ke sini dulu. Lihat ke sini. Ini kira-kira ikan atau bukan? Kalau ikan, klik yang checklist fish. Nah, fish. Nah, yang ini ikan bukan? Kalau bukan berarti not fish. Bisa? Ya, gantian sama temennya nyeleksi yang mana yang ikan, mana yang bukan. Ayo. Terus pencet kuning. Pencet kuning terus. Terus sampai 50 ininya nih. Oh, ini mah belum. Sabar ya. Ya, ikan bukan itu. Bukan. Seleksi. Nah. Ya. Gantian, ya. Ya. Ya, gantian. Ya. Ikan bukan? Ya, not fish. Ini? Iya, sini dong. Itunya di situ, kamunya. Biar ngeliat. Nah, ini continue. Ya, lanjutin ya, seperti itu. Jadi dikasih data di informasi KA-nya. Ini loh yang ikan, ini yang bukan, seperti itu. Ya, dimasukin datanya. Coba lihat sini. Lihat ke sini. Dia nyeleksi tuh mana yang ikan, mana yang bukan. Yang bukan ikan sama si KA-nya dibuang. Ya, itu. Ya.
Sekarang lanjutkan. Ya, lanjutkan. Ya, ikan semua ya ini ya. Oh, ada satu. Satu yang bukan. Kalau KA, coba dengerin. Buat ngasih informasi ke KA itu ada 3. Yang pertama harus banyak. Banyak gambar ikannya. Kalau ikan lele banyak ikan lele. Kasih gambar. Yang kedua, banyak variasinya. Kalau ikan kan gak cuma ikan lele doang ya. Ada banyak ikan lele, ikan emas, dikasih yang banyak. Sama harus jelas ya. Dah, begini cara ngajarin kecerdasan artifisial. Makanya dia bisa tahu kalau kalian tanya gambar ikan lele, langsung bisa muncul. Kenapa? Karena dia udah belajar ya, udah dikasih informasi. Sudah paham cara KA belajar? Ya, sekarang lihat lagi ke sini yuk. Laptopnya dibiarin dulu. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan artifisial atau KA bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Walaupun cerdas, tapi perlu diingat ya, walaupun cerdas, KA itu tidak seperti otak manusia yang bisa berpikir secara alami. Ya, kalau manusia bisa berpikir secara alami. Kalau KA dia harus dikasih data, ya. Terusnya ia hanya bisa bekerja berdasarkan data dan instruksi yang diberikan, ya. Nah, sekarang ice breaking dulu. Ya, coba kayak kemarin kalau ibu bilang panjang gimana? Gini. Panjang. Pendek. Ayo siapa? Panjang. Pendek. Iya, tepuk tangan buat kita. Dadah, semangat ya. Lanjut. Nah, apa sajakah perbedaan antara kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia? Ya, ini akan kita pelajari dengan diskusi kelompok. Ibu ada LKPD tentang ini. Ya, bawa gunting sama lem. Ya, disiapkan gunting dan lemnya. Kecerdasan artifisial. Di sini ada kolom kecerdasan manusia. Ini ada jawabannya, kalian gunting. Kalian tentukan mana yang kecerdasan manusia, mana yang kecerdasan artifisial. Paham? Silakan dikerjakan. Ya, nanti di sini ya. Di sini yang menurut kalian kecerdasan artifisial ditempelnya di sini. Yang menurut kalian kecerdasan manusia ditempelnya di sini. Ya. Ya, gunting dulu. Ya. Ntar kalau yang menurut kalian kecerdasan artifisial di sini ya, ditempelnya ya. Yang menurut kalian kecerdasan
Ya, dicari mana yang kecerdasan manusia, mana yang kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita koreksi ya. Satu orang dari tiap kelompok maju ke depan, bawa hasilnya. Kita koreksi bareng. Kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Ada yang jawaban gitu? Belajar dari data dan program yang diberikan. Artifisial dulu ya. Dari data dia yang diberikan. Yang ketiga, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kalau di luar dari datanya dia tidak paham. Yang keempat, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Benar? Nah, ini ya. Ya, lanjut dulu. Coba geseran. Adila. Kalau kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Itu manusia ya. Kemudian bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Kalau KA, dia tidak bisa berinteraksi sosial. Bisa memahami konteks yang luas. Bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi. Kalau KA, dia tidak bisa memahami perasaan orang. Kalau ditanya perasaan Ihsan seperti apa? Nah, KA tidak bisa jawab karena KA tidak bisa memahami perasaan. Ya. Ada yang benar? Ada yang benar, ada yang salah. Ya. Nanti dikoreksi lagi seperti ini ya. Dah, tepuk tangan buat semuanya. Dikumpulkan. Dari lihat sini. Halo. Lanjut, lihat sini. Dah, refleksi. Bagaimana pelajaran hari ini? Ada yang masih belum dipahami? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Dah, Ibu ada asesmen mandiri. Ini dikerjakan sendiri. Ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ayo dikerjakan. Ya, kita koreksi bareng ya. Coba nomor 1, Ihsan. Ya, jawabannya? Ya, jawabannya B. Komputer yang bisa belajar seperti manusia. Benar? Tepuk tangan yang benar. Nomor 2, Sophie. Apa jawabannya? Ya, robot membantu dalam membersihkan rumah. Yang A ya. Nah, yang benar di checklist, salah disilang.
Nomor 3. Adila. Dari apa? Otak. Benar. Nomor 4. Jabal. Nomor 4. Ya, yang C. AI hanya bisa bekerja sesuai program. Manusia berpikir kreatif. Dan benarnya dicatat berapa? Salahnya dicatat berapa? Ya. Dan dikumpulkan ke salah satu orang di kelompoknya, kumpulkan ke ibu. Ya. Ya, kumpulkan yang sudah. Benar semua nih. Ya, berarti kalian paham ya sama materi ya? Ya, tepuk tangan dulu. Nah, untuk pelajaran besok mengenai etika menggunakan KA. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.